Ibu yang hadir secara Zoom boleh lambaikan tangan. Saya ingin menyapa. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir secara Zoom. Lalu selanjutnya saya ingin menyapa juga hadir bersama dengan kita Bapak Andris Halim selaku Dewan Kajian Kebijakan Hukum. Baik Bapak Ibu rekan-rekan yang terhormat, kita akan mulaikan acara kita pada pagi hari ini yang akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti dengan menyanyikan lagu himne Ikatan Notaris Indonesia yang akan dipimpin oleh rekan Dwinda. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang terhormat untuk bangkit berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya. Recording in progress. Bersatu dalam berkarya.
Bapak Ibu persilakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Abdul Wahab selaku Ketua Bidang Organisasi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin di ruangan ini Jalan Ciniru dan rekan-rekan di daerah dan juga yang melalui Zoom dalam rangka kita memperingati 116 tahun Ikatan Notaris Indonesia. Tadi baru saja diawali dengan pembukaan dan kita nyanyi bersama lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Kita Ikatan Notaris Indonesia. Marilah kita sejenak memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rencana dan acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan sampai acara selesai, rangkaian seluruh kegiatan Ikatan Notaris Indonesia dalam rangka memperingati 116 tahun Ikatan Notaris Indonesia berjalan lancar. Untuk doa saya bawakan di sini secara agama Islam, dan untuk rekan sahabat yang beragama lain agar menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli syabati rasuli ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi anhu majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini kami bersimpuh dan berkumpul penuh hikmat, memperingati dan mensyukuri nikmat atas perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan profesi notaris yang ke-116 tahun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihi dan sayangi kami para pengurus Ikatan Notaris Indonesia, pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah di seluruh Indonesia, dan anggota seluruh notaris Indonesia. Persatukan kami dalam kerukunan dan ketakwaan kepadamu dalam wadah Ikatan Notaris Indonesia. Ya Allah, muliakan dan berkahi kami para pengurus perkumpulan dan seluruh notaris Indonesia dimanapun berada di seluruh tanah air Indonesia. Muliakan profesi kami, profesi para notaris. Mudahkan kami dalam melaksanakan amanah jabatan. Tambahkan serta mudahkan kami dalam menuntut ilmu dan pengetahuan sehingga kami lebih baik dan sempurna dalam melayani masyarakat. Ya Allah, teguhkan, kuatkan dan satukan keutuhan kami, perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, dari pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah seluruh Indonesia dan anggota Ikatan Notaris Indonesia. Mudahkan segala urusan pekerjaan perkumpulan kami dan pekerjaan profesi kami. Kami adalah segenap perkumpulan yang ikhlas, cinta kasih dan cinta kebersamaan, yang cinta organisasi dan profesi. Oleh karena itu, ya Allah, bimbinglah kami, rahmati kami dan lindungi kami dalam rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pekerjaan kami, bakti dan kegiatan kami dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sebagai ladang ibadah kami kepadamu selama hayat ini masih dikandung badan. Tunjukilah kepada kami, ya Allah, bahwa yang benar itu benar. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, bahwa yang batil salah adalah salah. Serta berikan kepada kami kekuatan untuk menghindarinya.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakan para senior-senior kami, khususnya yang telah wafat terlebih dahulu dari kami. Ampuni dan berikan tempat serta kenikmatan dalam kubur yang mulia di sisimu. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, semoga Engkau mudahkan disembuhkan ya Allah. Dan adik-adik kami para calon notaris, semoga diberikan kesabaran, kekuatan, dan kemudahan untuk menjadi seorang notaris. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Abdul Wahid. Lalu, mohon maaf, Bapak Abdul Wahab. Ya, terima kasih atas koreksiannya Pak. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, yang tak kalah penting, saya ingin menyapa terlebih dahulu hadir bersama kita Ibunda dari Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Segar sekali, cantik sekali pagi hari ini. Lalu selanjutnya, Dewan Kajian, Ibu Oviat Sobria. Selamat pagi, Ibu. Ibu mertua. Boleh disorot kamera? Luar biasa, ini sehat, lincah, cantik sekali pagi hari ini menghadiri acara ulang tahun Ikatan Notaris Indonesia yang ke-116. Lalu yang tak kalah penting, saya ingin menyapa rekan-rekan anggota Ikatan Notaris Indonesia di seluruh Indonesia yang hadir secara Zoom dan secara online. Boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Dewan Kehormatan Pusat yang akan disampaikan oleh Bapak Risbet. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya harus pakai masker karena memang agak batuk. Semoga dalam sambutan ini tidak batuk. Yang saya hormati Ketua Umum PPNI Bapak Irfan Ardiansah. Berikut jajarannya, ada Sekum, ada Bedum, dan para kabit-kabit yang hadir serta pengurus lainnya. Yang saya hormati Dewan Kehormatan Pusat, wilayah, daerah yang mungkin melalui Zoom yang hadir, pengurus wilayah, pengurus Pengda yang juga hadir di seluruh Indonesia melalui Zoom. Yang saya hormati juga bagian dari PP yaitu Dewan Kajian Publik, rekan Andis dan Ibu Oti. Mungkin kalau ada hadir yang Dewan Penasehat juga selamat datang. Khusus kepada Ibu Nazli dan Ibu Yati yang saya sudah kenal lama sekali, mungkin sama-sama pengurus dulunya, yang saya hormati dan banggakan bisa hadir di pagi hari ini. Tentu tidak lupa yang jelas adalah kami semua tanpa ada rekan-rekan, bapak-bapak, ibu, anggota Ikatan Notaris Indonesia seluruh Indonesia
tanpa Bapak Ibu kamu mungkin di sini juga tidak ada artinya, karena kami di sini adalah pelayan daripada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Semoga kita pada siang hari ini diberikan kesehatan, dan karena itu juga mungkin semoga apa yang kita hadiri pada hari ini menjadi ibadah kita. Karena apa? Puji dan syukur tentu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah kita bisa menggerakkan kaki untuk hadir di acara ini, baik langsung maupun melalui daring. Tentu salawat dan salam kita sampaikan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kerabatnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam kesempatan ini tentu harusnya kita memang sangat bahagia. Karena apa? Karena kita sudah 116 tahun menjalankan dan juga bernaung di bawah satu atap, yaitu INI. Dan ini juga saya sangat menarik dengan tema yang diberikan, satu milik kita semua. Tapi kok saya sedih. Nuansa yang begitu selalu dinamika yang timbul baik dari sana, baik dari pemerintah. Saya takut. Dan selalu berpikir apa yang terbaik. Sehingga jangankan 116 ini merupakan yang terakhir. Saya takut yang tadinya kita single bar menjadi multi bar. Nah, ini yang kita takut. Mungkin Bapak Ibu semua yang saya banggakan, tema ini tolong betul-betul dicamkan. Kalau kita lihat 116 tahun saya mengikuti pemilihan ketua umum ini itu sejak tahun 94 waktu Pak Harun Kamil pertama diadakan di Jogja. Di situ memang mungkin ilham apa nuansa daripada timbulnya lagu Bagai Keluarga, Berkarya Bersama, Jayalah INI, mungkin di masa-masa itu timbul, kelihatan. Kenapa? Timbul kebersamaan. Ketua umum, pemilihan itu kan hal yang biasa, 3 tahun ganti, 3 tahun ganti. Regenerasi biasa. Style daripada organisasi pun, sampai dengan 116 pun, yang saya ikuti di semua ketua umum yang saya alami dari Pak Harun Kamil sampai dengan hari ini. Setiap ketua umum punya gaya masing-masing. Tapi baru sekali ini saya melihat pemilihan ketua umum begitu luar biasa. Sehingga saya berpikir, kenapa kita milih ketua umum tapi rumah kita mau dibakar? Ini yang jadi pikiran saya. Saya selalu berdiskusi dengan teman-teman senior, apa yang harus kita lakukan. Saya coba bicara dengan pemerintah, luar biasa, yang katanya sudah ID saja bisa pecah. Saya timbul pertanyaan sama mereka, Pak, maaf, kalau jika terjadi pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan mana yang akan mengadili atau memeriksa? Mereka simpel menjawab, gampang, kita buat permen tentang Dewan Kehormatan Nasional, di mana itu mengadili para anggota
baik INI ini, baik itu. Dan malah sudah keluar, saya dapat WA, namanya pun sudah keluar yang akan timbul itu. Saya di WA. Nah inilah yang jadi pikiran saya. Tadinya saya kurang enak badan, tidak ingin hadir, tapi saya ingin hadir. Saya takut momen ini hilang. Saya takut ini yang terakhir, ini yang saya takutkan, ini yang saya takutkan. Nah inilah mari kita coba memikirkan apakah kita membiarkan sejauh itu tangan pemerintah masuk ke organisasi kita, di mana dari dulu baik Undang-Undang Pasal 82 pun itu kan sangat independen, tapi malah sekarang menjadi sepertinya kita ketergantungan. Kita berjalan masing-masing berjalan di sana juga berjalan menyiapkan sampai anggaran dasar pun akan dibuatkan departemen. Ini kan sedih kita. Yang punyanya kita tapi orang yang atur. Yang selama dilindungi oleh undang-undang tapi malah mereka membuat peraturan untuk mereka menjadi wewenang. Nah ini tolong Bapak Ibu pikirkan. Jadi memang itu yang saya katakan dari awal. Kita harusnya senang bangga dengan ulang tahun ke-116. Tapi saya betul-betul sedih. Dalam beberapa hari ini pun saya selalu diinten dalam arti kata, mari kita buka yang baru. Nah ini saya perlu sampaikan. Jadi biar rekan-rekan anggota IN di seluruh Indonesia tahu rumah ini milik kita semua. Tolong apa yang disampaikan tadi dalam sarlagu dikatakan Jaya INI, yang penting itu adalah bagai keluarga itulah yang harus kita tumbuhkan kembali. Jangan seperti kita berseberangan pilihan tapi kok seperti kita berpisah. Harusnya kan tidak. Inilah dalam kesempatan ini mari kita sama-sama berpikir bagaimana solusi yang terbaik. Waktu berjalan terus sehingga kita tidak terasa pengurusan ini sudah jatuh lagi RP3YD, pengurus yang ini juga demikian. Berjalan juga Konverwil, Konverda. Nah ini kita harus berhati-hati yang bisa menyebabkan di gross area itu, di para anggota itu nanti saling terjadi salah paham. Jadi kita tolong ini diperhatikan khusus untuk rekan-rekan pengurus daerah, wilayah, tolong perhatikan ini bagaimana caranya kita rumah ini harus satu. Kami tentu di pusat selalu ingin berorganisasi dengan PP agar sama-sama kita memikirkan supaya nanti suatu saatnya terjelek terjadi kita ada plan B, tapi kita inginkan selalu plan A, satu milik kita semua. Demikian Ibu Bapak yang saya perlu titipkan. Ini menjadi konsen kita bersama. Sekarang bukan masalah ketua umum ini, ketua umum itu, tapi adalah bagaimana rumah kita tidak dibakar. Mungkin sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Risbet Sulini. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia yang terhormat Bapak Haji Dr. Irfan Ardiansyah, SH LLM SPN. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat di sini hadir di depan kita di sekretariat dari Ikatan Notaris Indonesia, Dewan Kehormatan Pusat, Bapak
Risbet Sulini, dan tentunya juga jajaran tadi kita lihat juga ada beberapa DKP yang juga telah hadir, Pak Risbet. Tadi ada Bunda Ismi dan yang lainnya juga kita pantau. Lalu di sini juga ada Dewan Penasehat Ibu Nasli dan Ibu Yati. Selamat datang di sekretariat Ibu kandung dan Ibu mertua. Komplit. Lalu Dewan Kebijakan dari Bang Andres dan Ibu Afiati yang telah hadir di sini. Terus juga Kak Sekum juga yang telah hadir di sini, dan Bu Bendung, Bu Erni, dan Ibu Amriati. Tentunya para ketua bidang yang telah hadir di sini yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Lalu juga hadir di hadapan kita Ketua Wilayah Kalimantan Timur, Bapak Wawan Setiawan, selalu hadir. Tepuk tangan untuk Pak Wawan. Recording in progress. Dia hadir, pernah ke Bandung juga kita ketemu. Tentunya Bu Maria, kita panggilnya Bunda Maria. Lalu juga yang hadir di sini juga Ketua Panitia Pelaksana Bu Nitnot. Tepuk tangan buat Bu Nitnot yang telah menyiapkan semua dari A to Z-nya, dan insya Allah ini juga rangkaian acara yang kebetulan dilaksanakan tepat di hari ulang tahun Ikatan Notaris Indonesia yang ke-116, dan nanti juga ada acara di tanggal 12 kalau tidak salah itu di Lemhanas, lalu di 13-nya itu di Tabrik 10. Insya Allah Pak DKP harus hadir di situ. Sama-sama. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita dapat berkumpul hari ini, yang mana telah bertepatan dengan syukuran kita dengan hari miladnya Ikatan Notaris Indonesia yang tadi Pak DKP telah menyebutkan 116, yang usianya lebih dari negara Indonesia kita yang kita cintai ini. Betul ya? Nah, saya nggak tahu, saya belum lahir waktu itu. Pak Rizet gimana tuh 116? Lalu di sini perlu saya sampaikan juga beberapa hal. Di samping nanti saya juga akan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DKP mengenai kelucuan kedinamikaan dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Kenapa saya bilang agak kelucuan dikit Pak Rizbet, tapi nanti saya akan jelaskan gitu loh kan. Karena saya harus membacakan dulu apa yang disampaikan Kak Sekum nih. Kalau enggak saya dimarahin. Jadi pada pertama kita telah melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pasca dari bulan Oktober sampai ke hari ini ya Kak Sekum. Yaitu sejak dari pelantikan yang kemarin itu kita laksanakan di gedung DPR yang dihadiri oleh Pak Bambang Susatyo ya. Lalu terjadi juga konferensi wilayah dari pertanggal 11 Mei sudah dilaksanakan itu 18 Pak DKP, dan yang belum melaksanakan 7 wilayah Pak DKP. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ini ada beberapa lagi yang akan melaksanakan dalam waktu dekat, karena adanya goncangan-goncangan PLT itu yang nggak ada di anggaran dasar kita gitu loh kan. Tapi insya Allah kita tetap istiqomah untuk melaksanakannya itu. Lalu kita laksanakan juga ujian kode etik yang dihadiri oleh 1142 anggota yang mendaftarkan untuk pelaksanaan ujian kode etik di 5 wilayah ya waktu itu ya Kasekum ya. Lalu acara Ramadan berbagi, dan kita berbagi juga kepada pengwil-pengwil yang ada. Dan kita juga melaksanakan rapat pleno. Waktu itu juga dengan Zoom, dan ada juga yang di lokasi, di tempat di sini. Giat Paskah juga dilaksanakan, waktu itu ketuanya Bu Resia ya. Tapi tadi udah pulang deh. Lalu pengurus pusat mengeluarkan beberapa rekomendasi Kak Sekum yang lebih paham lah. Lalu Pusat sudah melakukan penandatangan MOU dengan Prodi Kenotariatan. Dan insya Allah Pak DKP kita akan melaksanakan juga besok
ada salah satu universitas, tapi besok aja saya sebutin ini ya, jangan sekarang. Tapi insya Allah itu akan lagi. Dan akan diikuti juga nanti dengan salah satu universitas juga ya, di tanggal hari Kamis ya juga ya. Tanggal 4 Kamis juga. Nanti ada beberapa universitas lagi yang akan menyusul. Peran serta semua segala macam ini adalah bahwa kami lakukan ini adalah giat yang dilakukan oleh pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang saat ini. Lalu perlu saya sampaikan juga bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DKP, semua proses sedang kita jalankan, semua proses sedang kita hormati, dan semua proses juga kita hargai. Tidak ada yang kita hargai dan dihormati dan kita jalankan. Bahwa kami tidak pernah melakukan upaya apapun di awal. Bahwa kami hanya mengikuti dengan dinamika dan mencoba untuk menyesuaikan baju yang ada dan celana yang ada untuk menyebatani dinamika tersebut. Kita sudah sama-sama tahu, kita sudah sama-sama lihat bahwa apa yang terjadi ya memang prihatin. Dan pada saatnya juga kita sebetulnya sudah sepakat bahwa wadah IN itu tidak multibar. Itu sepakat. Dan itu kita sampaikan di depan Dirjen waktu itu di Bali. Jadi tidak ada, kalau kami tidak pernah mengangkangi atau membohongi apapun kesepakatan itu. Dan ini bisa di cross check, disampaikan bahwa kami tetap konsisten, komitmen dengan apa yang disampaikan pada saat itu di Bali dengan Dirjen dan ada Pak Direktur dan ada juga beberapa kabit-kabit yang ada di situ. Nah, hal tersebut pun pada saat sidang PT UN itu disampaikan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM, disampaikan ke hakim. Tapi saya tidak tahu kenapa tidak berlanjut di situ gitu. Nah, yang mana sudah ada videonya juga beredar dari masing-masing. Kalau nggak salah kita diwakili Pak Mumu ya. Pak Mumu menyampaikan bahwa kita sepakat tidak ada multibar, bahwa rumah kita cuma satu dan rumah kita jaga bersama. Lalu yang kedua, usulan dari pihak sebelah bahwa dia minta sampai bulan November, setelah November silakan diganti. Lalu usulan yang ketiga adalah kongres bersama. Nah, ini saya tegaskan dan saya tidak ngada-ngadakan dan bisa di cross check dengan Pak Kristomo yang katanya ada menurut saya kecewa ya pada satu event acara. Ya betul ya, bilang saya kecewa. Nggak apa-apa. Pak Kristomo itu kan juga Pak Direktur teman kita semua lah ya, gitu loh kan. Nah, orangnya baik, gitu loh kan, sampingnya ada. Lalu di situ juga setelah berlangsung berjalan semua segala macam, saya tidak tahu lagi dinamika yang timbul karena ada statement-statement yang keluar ingin dirubah semua segala macam dari sebelah gitu loh Pak DKP dan rekan-rekan semua. Dan dari upaya hukum yang ada semua segala macam yang kita ikutin, kita adalah penggugat intervensi, bukan kita yang menggugat. Jangan salah asumsi teman-teman rekan-rekan semua. Yang menggugat adalah Tri Firdaus dan Bu Yualita, bukan kami. Ya biar jelas semua gitu loh kan. Dan kami melakukan intervensi karena kami adalah mempunyai hak sebagai anggota, bukan sebagai dalam artian kepengurusan yang ingin ujuk-ujuk serta-merta ingin mengakui segala macam, enggak. Tapi kami lakukan kepada itu adalah untuk apa yang diamanahkan dari KLB. Itu merupakan suatu amanah yang meskipun tidak langsung, tapi kami harus lakukan amanah itu untuk menjaga konsistensinya. Apapun amanah dari itu tetap harus kita jaga bersama. Karena kita berusaha untuk komitmen untuk akan hal itu. Dan putusannya pun jelas gitu loh kan. Dari frase pertamanya, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir yang mana itu harus dilakukan pendaftaran dan pemerintah harus membuka pendaftaran itu untuk siapapun juga. Karena pemerintah tidak boleh menutup apa yang menjadi hak warga negara Indonesia sesuai yang tertuang dalam UUD 45 kita. Itu clear, itu jelas.
dari situ. Dan siapa yang bisa mendaftarkan? Di situ pun juga jelas di frase terakhirnya disebutkan adalah yang terakhir, gitu loh kan. Mengenai penentuan si A, si B, si C-nya, ya PTWN memang bukan ranahnya, gitu loh kan. Tapi siapa yang berhak dari saksi-saksi yang apapun segala macamnya itu sudah jelas di situ. Akhirnya itu juga entah kenapa Kumham melakukan cepat banding pada saat yang 59 lama sekali bandingnya gitu loh kan. Tapi tidak apa-apa dan akhirnya kami pun masih diam. Akhirnya sebelah banding. Loh, ini kok jadi ikut-ikutan banding juga. Nah, akhirnya kita banding juga gitu loh kan. Ya, kita nggak tahu perjalanan itu, mudah-mudahan bisa menjadi apa yang diputuskan oleh majelis nanti menjadi komitmen kita bersama gitu loh kan. Kalaupun apa yang disebutkan sama Bang Risbet tadi, Bang Ketua DKP, yang multibar semua segala macam, pemerintah mau nggak tidak mengakui apa yang menjadi keputusan orang yang kita percayakan itu. Misalnya, kan tadi ditanyakan mengenai apa solusinya jelaskan. Tetap silaturahmi itu juga harus dijalankan dan saya tidak pernah meniadakan silaturahmi itu dengan beberapa pun yang ada. Cuman pada saat kemarin itu saya memang agak bingung, kemarin ngomong A, sekarang ngomong B, besok ntar ngomong C lagi gitu loh kan. Bingung juga saya gitu loh kan. Nah, Bang Andres pun juga tahu nih perjalanan semua segala macam. Apa yang saya lihat dan saya tanda tanganin aja pun dibohongin gitu loh saya. Gitu loh. Itu saya dibohongin, saya udah tanda tangan. Udah tanda tangan semua segala macam nih, nggak apa-apa supaya rekan-rekan tahu ya Bang Andres ya. Ya jadi sedih saya prihatin seorang pemimpin, saya nggak ambisi banget dalam artian harus. Tapi saya juga nggak ikhlas kalau ada seorang ketua umum yang melakukan hal demikian. Ya saya nggak ikhlas gitu loh. Kalau ada ketua umum yang melakukan sedemikian, saya sudah tanda tangan semua segala macam dan saya ngikutin apapun. Saya pelaku yang muda pun saya ngalah gitu loh untuk itu. Jadi prihatin, sedihnya ada, emosinya juga ada gitu loh kan jadinya. Jadi gimana gitu loh, maunya gimana semua segala macam. Sampai surat dirjen tanggal 18 Maret 2003 aja dikangkangin gitu loh, tidak ada untuk dihormati. Bu Maria juga tahu lah itu ya, bahwa juga. Nah ini kan juga prihatin surat kementeriannya kan, tapi dirjennya begitu, nggak apa-apa saya sebutin di sini aja gitu loh kan. Saya baik-baik aja kok sama Pak Cahyo gitu loh kan. Nah jadi ini juga harus menjadi catatan kita bersama. Bukan masalah apa-apa, kita menginginkannya itu pemimpinnya seperti apa gitu loh kan. Jangan bukan main asal tunjuk dan benar-benar. Dan saya juga berharap Pengwil juga konsisten lah dalam semua hal untuk penegakan organisasi ini. Kalau ada hal yang baru ataupun bagaimana ya silahkan gitu loh kan, nggak ada masalah. Nah, apalagi Kaltim bentar lagi jadi ibu kota. Nah itu menjadi prioritas gitu loh kan juga untuk hal ini, yang mana kesinambungan ini Kaltim juga harus ada andil gitu loh kan untuk next ke depannya gitu loh kan. Nggak mungkin tidak dari orang sekitar sana gitu loh kan. Kalau saya sih berharapnya demikian gitu loh kan. Dan pemecahan semua segala macam daerah-daerah juga itu perlu digiatkan lagi Pak Wawan, keterkaitan mengenai MPW-nya, MKNW-nya. Bukan Pak Wawan aja, daerah, kalau nggak salah daerah lain juga ada Kaltim selain Kaltim gitu loh untuk pemecahan tersebut. Di mana ya Bu? Sekom ya kemarin terakhir ya, ada Kalsel ya, apa? Tatara itu juga ada gitu kan. Nah itu yang saya bisa sampaikan. Dan keterkaitan mengenai itu, insya Allah silaturahmi tetap kita nomor utamakan. Kita harus sama-sama, karena saya pun juga belajar silaturahmi itu juga dari orang-orang tua kita, senior-senior kita, harus tetap saling dijaga. Jangan karena bukan ambisi semata dalam artian untuk penegakan organisasi ini. Kita sayang organisasi ini, kita butuh organisasi ini, karena kita dari organisasi inilah kita tempat bernaung dalam bekerja, bersilaturahmi, menjalin networking, dan itu kita harus jaga. Jadi saya sangat berharap dan menginginkan, bukan meniadakan INI itu menjadi multibar. Saya tetap berkeinginan bahwa satu INI milik
kita semua. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sedikit pantun saya sampaikan. Banyak pulau di Nusantara, beragam pulau, suku dan budayanya. Mari kita guyup bersama, satu INI milik kita semua. Usikum minarsi bidakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Irfan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan launching buku Neraca Edukasi Darurat Membaca oleh Ibu Teli Febriana Wati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini perkenankanlah kami dari bidang pengabdian masyarakat bekerja sama dengan Yayasan Kursi Putih untuk launching neraca, yaitu Notaris Edukasi Darurat Membaca, di mana ini sebagai bentuk kepedulian dari kita para notaris terhadap generasi muda Indonesia, yaitu berupa donasi buku-buku cerita dan buku pengetahuan umum untuk tingkat SD hingga umum, ya, tingkat universitas dan umum, yang dalam bentuk buku asli, buku baru maupun buku layak pakai, ataupun bagi rekan-rekan yang sudah tidak mempunyai buku di rumah untuk didonasikan, mungkin bisa menyalurkan pada rekening yang akan tertera pada flyer yang akan ditayangkan pada hari ini. Kami mohon bantuan buat rekan-rekan notaris seluruh Indonesia dan juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini untuk mendukung program ini sepenuhnya demi untuk kemajuan generasi muda kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.